Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari Widyaningsih, NIM 2019-12131, kelas 3D mata kuliah Komunikasi Bisnis. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan pesan-pesan bisnis. Perencanaan pesan bisnis merupakan suatu langkah strategis bagi pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh dan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan komunikasi. Pesan bisnis yang terencana dengan baik akan mempermudah pencapaian tujuan komunikasi. Proses penyusunan pesan bisnis dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama perencanaan pesan, yang kedua penyusunan pesan, yang ketiga revisi pesan. Perencanaan pesan meliputi penentuan tujuan, analisis audiens, penentuan ide pokok, dan pemilihan saluran dan media. Penyusunan pesan tahap ini meliputi 2 kegiatan, yaitu yang pertama mengorganisasi pesan. Hal-hal yang menyebabkan pesan tidak terorganisasi dengan baik antara lain bertele-tele, informasi yang penting terlupakan, terdapat informasi yang tidak relevan, dan ide-ide disajikan secara tidak logis. Yang kedua, memformulasikan pesan. Konsep awal atau draft yang dibuat meliputi menuangkan ide-ide yang ada di pikiran dan perbaikan atau penambahan dari ide pokok. Gaya dan tekanan yang diberikan pada saat penyusunan pesan meliputi gaya, hubungan yang ingin dinyatakan dalam penggunaan sikap, menekankan sifat positif dan menekankan kredibilitas. Revisi pesan. Pesan yang telah disusun dikaji ulang untuk memastikan apakah ide atau gagasan yang diungkapkan sudah memadai. Pemeriksaan lebih detail juga dilakukan atas format penulisan, tanda baca, dan tata bahasa. Revisi pesan meliputi memproduksi pesan, yaitu mendesain elemen dan mendesain keputusan. Yang kedua, mencetak pesan meliputi format dan pengecekan terhadap penggunaan huruf dalam kata-kata maupun keselarasan kalimat. Yang ketiga, mengapa tujuan harus jelas. Tujuan yang jelas akan membantu komunikator dalam membuat beberapa keputusan penting, seperti keputusan untuk meneruskan pesan, keputusan untuk menanggapi audiens, keputusan untuk memutuskan isi keputusan, untuk menetapkan saluran atau media. Penentuan tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama, tujuan komunikasi bisnis yaitu memberi informasi, memberi persuasi, dan melakukan kolaborasi. Yang kedua, cara menguji tujuan. Yang pertama, apakah tujuan tersebut realistik? Yang kedua, apakah waktunya tepat? Yang ketiga, apakah orang yang mengirimkan pesan sudah tepat? Dan yang terakhir, apakah tujuannya selaras dengan tujuan organisasi perusahaan? Analisis audiens. Cara mengembangkan profil audiens. Yang pertama, berapa jumlah dan bagaimana komposisi audiens. Yang kedua, siapa audiens. Ketiga, reaksi audiens. Keempat, bagaimana tingkat pemahaman audiens. Yang terakhir, bagaimana hubungan komunikator dengan audiens. Yang kedua, cara memuaskan kebutuhan informasi audiens. Yang pertama, temukan apa yang ingin diketahui audiens. Yang kedua, antisipasi pertanyaan yang tidak diungkapkan. Dan yang terakhir, berikan semua informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, pendekatan dalam memuaskan audiens dibagi menjadi 2, yaitu pendekatan rasional, yaitu dengan memberikan alasan yang rasional atau masuk akal. Yang kedua, pendekatan emosional, yaitu dimaksudkan untuk memotivasi audiens agar mengubah perilakunya. Yang keempat, memuaskan kebutuhan praktikal audiens. Meliputi pesan harus dibuat seringkas mungkin. Pengguna alat-alat bantu komunikasi lisan harus cermat dan logis. Yang kelima, cara memuaskan kebutuhan motivasional audiens. Untuk mengatasi kendala-kendala dalam memotivasi audiens, perlu melakukan pendekatan dengan memberikan argumentasi yang bersifat rasional dan pendekatan emosi audiens. Dan yang terakhir, perbedaan topik dan ide. Topik merupakan subjek yang lebih luas, sedangkan ide pokok merupakan pernyataan tentang suatu topik yang menjelaskan isi dan tujuan dari topik tersebut. Cara yang dapat digunakan untuk menentukan ide pokok yaitu dengan brainstorm. Yang dapat digunakan yaitu
Yang pertama storyteller tour, yang kedua random list, yang ketiga journalistic approach. Pemilihan saluran dan media. Ide-ide yang dapat disampaikan melalui dua saluran yaitu komunikasi lisan digunakan apabila pesan relatif sederhana dan mudah dimengerti dan tidak memerlukan catatan permanen. Dan yang kedua, komunikasi tertulis digunakan apabila tidak diperlukan feedback langsung, yang pesan terinci dan kompleks dan penerima sulit dijangkau. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.